Diomedes, Engki, Egi, Elvira, Fauzia, Jesslyn, Cornel, Chris Jonathan, kemana Chris? Apa ya? Marco, Marvin, Meira, Niki, Nadila, Novelia, Vidi, Octavianus, Exdo, Wedi. Oke, berarti yang tidak hadir hanya saya ya. Apa ya? Sudah siap untuk belajar semuanya? Sudah. Kira-kira di samping meja kursi kalian ada sampah nggak? Ada. Kalau ada dibuang dulu. Ya. Ini dasinya kemana sih? Egi itu sama apa? Oke, persiapkan dulu ya alat-alat tulisnya buat belajar ya. Kalau orang buat visi di sini tuh dia harus tahu apa maksud visi ini buat. Jadi kalau sudah buat visi, jadi hari ini kita belajar tentang norma dalam kehidupan masyarakat. Sudah ada yang tahu apa itu norma? Norma adalah kaidah hidup yang mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Terus apa lagi? Ada yang lain? Norma juga diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat. Ya. Betul kan? Betul. Ya, jadi yang dimaksud dengan norma itu sendiri merupakan kaidah aturan yang mengatur tentang kehidupan masyarakat. Ada ibu yang bertanya, ada berapa norma yang ada di Indonesia? Yang pertama apa? Dua? Norma keseimbangan. Ketiga? Norma kesusilaan. Norma hukum. Agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Contoh daripada norma agama itu apa? Wajib beribadah. Wajib beribadah. Apa lagi? Wajib menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Apa lagi? Wajib menghormati dan mengabdi kedua orang tua. Terus apa lagi? Wajib menghormati dan mengasihi sesama manusia. Cornel? Contoh dari norma agama? Tidak ada. Menurut kamu apa? Vidi, contoh dari norma agama apa? Kan tadi Feli sudah menyebutkan wajib beribadah, wajib menjalankan perintah dari siapapun kan? Kecuali kedua orang tua. Lagi saling menghormati dan mengasihi sesama manusia. Manusia harus jujur, sabar dan ramah. Ya, betul tak kira-kira apa yang kita pelajari tadi? Betul kan? Nah, jika kamu artinya apa? Dosa. Terus apa lagi? Maksudnya? Benar nggak Nabila? Benar apa? Benar nggak Cornel? Kamu kenapa Cornel? Lama. Duduk yang benar. Duduk yang benar ya. Nanti kalau nggak duduk yang benar, Cornel hadiah dari itu. Yang sama rapor, yang dengar keluh kesah dari teman-teman dan lain hal. Jangan sampai apa lagi? Norma kesopanan.
Sayang. Buat sayang-sayangan atau saling sayang? Saling sayang. Benar nggak ini? Atau jangan-jangan di kelas ini ada yang cinlok? Enggak ada. Berarti Egi sama Tia. Oh, dia yang mana dia? Oh, dia sebelah sini. Oh, cocok. Dari yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada yang ingin bertanya terkait materi Ibu sudah jelas tadi? Yakin? Jika Ibu bertanya Baik balik ya. tadi, bisa Baik, kita menjawab? sudah mendengarkan Bisa ya? Karena kan ini kan membahas tentang kehidupan kita sehari-hari. Benar nggak? Setelah norma kesopanan ada apa lagi? Norma kesusilaan seperti apa? Ayo. Suara hati nurani manusia serta kewajiban moral yang melihat manusia. Contohnya? Seorang siswa yang mengikuti hati nurani tidak mungkin menyontek ketika ujian. Di sini kemarin kan baru selesai ini kan? Beberapa minggu yang lalu kan, 2 minggu terakhir kan? Kira-kira ada yang mencontek nggak? Ada. Tapi Ibu kemarin ada loh dengar-dengar. Ada. Kira-kira kalau kalian mencontek, untung atau rugi? Yang rugi siapa? Ibu atau kalian? Diri sendiri. Jika kalian membiasakan diri kalian dari sejak dini, membiasakan diri kalian untuk mencontek, itu nanti sampai susah. Susahnya di mana? Pada saat kalian sudah masuk dunia kerja, kalian terpaku nanti. Benar nggak? Coba kalau kalian kayak berapa minggu yang lalu, belajar benar-benar, terus nilainya nggak terlalu tinggi, tapi memang kalian itu nggak ada mencontek, pasti kalian puas dengan hasil yang kalian dapatkan. Coba kalian kalau kalian mencontek tapi dapat nilai tinggi, ada nggak kalian merasa kayak beban di dalam pikiran kalian? Oh oke dong, kalau nilai aku tinggi mencontek nggak apa-apa gitu kan? Tapi kan hasilnya nggak ada hasil tinggi. Coba kalau kita belajar benar-benar, mengasah otak kita, mengasah daya ingat kita, benar? Kalau mencontek kita mengasah daya ingat, benar? Mengasah daya contek, mengasah bagaimana strategi supaya lebih bagus lagi, ditulis di telapak jari, paha, lengan, diselipkan di pulpen dan sebagainya. Kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan terkait tentang norma kesusilaan? Yakin? Apalagi contoh dari norma kesusilaan? Berbuat baik terhadap sesama manusia. Ya. Berbicara tentang norma kesusilaan. Jika di ruangan kelas ini ada salah satu seorang teman, contohkanlah saja Egi. Egi memiliki 2 orang sahabat, Jesslyn dan Felicia, misalnya. Nah, mereka 3 ini pergi berjalan ke kantin. Si Egi ini ternyata menyimpan rasa sama Feli. Lalu si Jesslyn menyukai Egi, tapi mereka 3 ini tidak saling mengungkapkan rasa mereka ini. Jadi tertutup gitu kan? Nah, tentu saja Egi ini pilih kasih kepada Feli ketimbang ke Jesslyn. Misalnya pada saat berbagi makanan lebih banyaknya ke Feli, benar nggak? Maaf ya, Ibu hari beberapa minggu terakhir ini batuk Sama Bu. makanya Berbicara kasar. berbicara kasar, berbicara toksik. Kira-kira di sini siapa yang sering berbicara toksik? Lanjut. Kok lanjut? Nabila. Aku. Ibu ingin bertanya sama Kak Nabila. Kak Nabila
toksik. Bagaimana cara kakak dalam sehari untuk tidak ngomong toksik? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Caranya gimana? Melakukan hal-hal baik. Biasanya orang yang ngomong toksik itu biasanya dipengaruhi dari lingkungan. Jika kamu hidup di lingkungan yang toksik, tidak toksik, tentu saja mempengaruhi sikap kamu dan cara bicara kamu. Benar nggak? Benar. Jika kamu hidup di lingkungan yang toksik, itu bisa saja menilainya. Jika dia berbicara kasar, pakai kau, nunjuk-nunjuk, itu kan tidak sopan kan? Tangan ini memang menunjuk ke teman, tapi empat jari kita itu menunjuk ke arah kita. Benar nggak? Benar. Kayak gini. Benar nggak? Ini arahnya ke arah kita. Betul? Jadi ketika kita berbicara dengan orang tua, tidak ada pakai kayak gini, melainkan di bawah sini. Kemudian apa lagi? Menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Apakah harus orang tua saja yang harus dihormati? Tidak. Teman-teman juga harus dihormati. Kenapa ibu mengatakan teman-teman harus dihormati? Ayo. Aku menghormati dan menghargai. Let's go. Kenapa kalian harus menghormati teman-teman yang ada di dalam kelas? Coba kalau kalian tidak saling menghormati antara satu dengan lain, apa yang terjadi? Baik. Tidak damai. Tentram. Kalian apa? Saling mengejek. Saling mempertahankan keegoisan kalian masing-masing. Benar tak? Benar. Kalau tidak saling menghargai, cekcok mulut, saling mempertahankan egoisnya masing-masing. Bukannya mencari jalan tengahnya kan? Itulah dampaknya. Benar nggak, Niki? Jangan benar-benar ya. Setelah norma kesusilaan apa lagi? Norma hukum. Norma hukum. Contoh norma hukum apa saja? Bersifat perintah yaitu memerintahkan orang tersebut Norma hukum sesuai dengan memiliki dua macam sifat. Yang satu bersifat perintah, yang kedua bersifat larangan. Ya. Yang sifat perintah itu seperti memerintah orang berbuat sesuatu dan jika tidak melaksanakannya ia melanggar norma hukum tersebut. Jika yang larangan, Contoh norma hukum. Yang perintah. Tadi Kak Ferry sudah menjelaskan contoh norma hukum. Secara garis besar, norma hukum itu kan mengatur tentang tata tertib suatu masyarakat atau negara kan? Ya, benar. Nah, contohnya apa? Misalnya, kalau di masyarakat, apa Miki? Contohnya, menaati dan patuh pada norma. Jika kamu berkendara lah, Memakai helm. Kalau kamu tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah, kena tilang. Kan pasti setiap bulannya atau beberapa bulan sekali itu pasti polisi mengadakan razia kan? Razia zebra biasanya kan? Nah, di sini kebanyakan pelajar itu masih menggunakan knalpot racing. Ya enggak? Kalian tidak sesuai standar kan? Dan harus juga mempunyai Ya, harus mempunyai SIM. Jadi, anak SMP juga belum boleh diizinkan untuk membawa kendaraan. Karena apa? Karena umur mereka ini belum bisa. Belum genap 17 tahun. Jika terjadi apa-apa, siapa yang disalahkan? sekolah. Sekolah. Ya enggak? karena membolehkan.
pribadi. Benar tak? Benar nggak? Ini? Kira-kira ini ke sekolah jalan kaki, pakai sepeda, atau diantar kah, atau pakai motor sendiri? Sudah ada surat izin dari sekolah? Sudah ada. Orang tua mengizinkan? Seperti itu. Enggak kan? Ya, begitu. Bercanda yang ini. Nah, jadi terkait daripada lemampu itu sendiri, jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentu saja kita harus mematuhi hal-hal yang seperti itu, seperti mematuhi norma lalu lintas. Kalau nih misalnya di persimpangan ada lampu merah, tandanya apa? Kalau lampu merah Berhenti. kalau hijau Berjalan. kalau kuning Berhati-hati. Di sini siapa yang sering menerobos lampu merah? Tidak pernah. Tidak bisa memotor, Bu. Jika kamu ugal-ugalan bawa motor di kota kan bahaya kan? Orang lagi laju, kita pelan bisa ditabrak. Lampu merahnya diterobos. Kita di kiri, mereka bisa nyalip dari kiri. Benar nggak? Kalau kita pakai kendaraan udah di posisi kiri, lalu ada kendaraan satu lagi nyalip dari sebelah kiri, itu salah. Dia harus nyalipnya dari sebelah kanan. Terus juga kalau misalkan ada kendaraan besar seperti tronton itu, kalau lampu sennya yang sebelah kanan itu hidup nyala, itu tandanya kita tidak boleh menyalip. Karena apa? Karena ada kendaraan dari lawan arah. Kalau dia lampu belakangnya dua-duanya menyala, itu tandanya kita tidak boleh menyalip juga. Harus berhati-hati. Iya, betul. Jadi kita sebagai pelajar ini harus mengerti ya, jangan asal-asal nyalip. Oh, kira-kira motornya masih bisa, gitu kan? Masih bisa nih buat nyalip. Itu tidak boleh seperti itu, karena bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Benar nggak? Kamu masih muda, lalu tiba-tiba jatuh pakai motor, terus mengalami cacat fisik, gitu kan? Misalnya dia rugikan diri sendiri. Benar nggak? Terkait dari materi yang ibu bahas ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yakin? Iya. Yakin? Sebelum ibu bertanya, kalian satu persatu nanti. Yakin? Feli, ada yang mau ditanyakan? Vini mungkin? Terkait materi ini mungkin ada yang belum dipahami, Exdo? Tidak ada? Yakin? Jadi sekarang giliran ibu yang bertanya ke kalian. Pakai dia, karena kan kalian tadi dikasih kesempatan, sudah paham semua kan? Tutup bukunya. Catatannya juga ditutup. Atau mau duduk di depan tuh sambil menulis. Atau mau duduk di depan, atau kalian berdiri semua dulu. Ya, nanti konsentrasinya di SD ya. Ikuti ibu ya. Nampak semua nggak? Nampak. Jika ibu mengatakan pegang ada sampingnya aja. Kalian ikuti dulu ya. Kepala, pundak, lutut, kepala, pundak, lutut. Jadi kalian jangan terpengaruh. Jika ibu mengatakan kepala, tapi ibu megang ini, Pegang kepala.
Kalian harus konsentrasi ya. Iya, Ngerti kan? Udah ngerti belum? Lutut. Lutut. Kepala. Ayo. Kepala. Pundak. Pundak. Lutut. Telinga. Telinga. Hidung. Oke, berarti kalian masih konsen ya? Kalian speaking ya? Itu Bu apa? Orange. Diri semua dulu. Kita seru itu Bu. Tangan diputar dalam. Kita seru Bang. Udah? Udah masuk paham gerakannya? Udah. Kalian udah biasa sama BK kan? Wah, sekali. Sama itu kan pernah kalian kan? Ya nanti kan. Ya ada bosan itu yang gigi Bu. Gue kira udah tuh ya. Ini ada Eki. Nah, yang kan kita Kita siap. yang tenang Bu. Chris. Chris. Cornelius. Cornel. Ayo. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, pegang wajah. Tangan diputar-putar, pegang wajah. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, diputar-putar. Tangan diputar-putar, pegang wajah. Tangan diputar-putar, pegang wajah. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Baik, sekian belajar kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mungkin kalau masih ada yang bingung bisa ditanyakan minggu depan lagi ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Mungkin Ibu minta satu orang untuk
terkait dengan materi yang sudah kita bahas. Siapa yang mau? Menyimpulkan Iya. Tentang norma dalam kehidupan masyarakat. Ayo, Kak Feby. norma itu seperti kaidah atau aturan yang mengikat masyarakat untuk melakukan norma tersebut yang harus dipatuhi. Jika melanggar akan diberikan sanksi atau denda. Ya, betul kan? Betul. Kita kasih aplaus dulu untuk belajar kita pada hari ini. Jadi, habis ini tidak ada doa ya karena masih ada apa? Ya, bahasa Indonesia kan? Belum pulang kan habis ini kan? Oh iya. Masih istirahat kan? Jadi, Ibu mohon bukunya sebelum istirahat itu dikemas-kemas dulu.